Semua orang di dunia itu hanya mengenal satu hal, yaitu menyembah. Bukan menyembah dewa, melainkan menyembah sang kaisar. Kaisar dipercaya memberkati bumi hingga menjadi subur, sementara langit sendiri seolah menurunkan pujian dan pemujaan kepadanya. Karena itulah seluruh manusia tunduk. Namun di tengah dunia yang dipenuhi pengabdian buta itu, ada satu pria yang menolak untuk terus berlutut. Pria itu melangkah maju sambil menyerang para penjaga kastil kaisar yang bahkan sudah gila karena fanatisme penyembahan mereka. Namun bagi pria itu, para penjaga tersebut bukanlah ancaman besar. Dengan mudah, ia menghabisi mereka satu persatu. Pria itu adalah bagian dari kelompok pilihan yang dibentuk secara khusus oleh kaisar. Sebuah pasukan elit bernama Special Task Force atau disingkat Special Force. Kelompok itu hanya memiliki satu alasan untuk ada, yaitu melindungi satu-satunya kaisar mereka, Leon Kavalan. Itulah tujuan hidup mereka, tidak ada yang lain selain itu. Tetapi kini, pria itu menolak untuk kembali menundukkan kepala, dan lorong putih menuju kastil yang sebelumnya bersih mulai ternoda oleh darah di setiap langkahnya. Pria itu adalah komandan dari Special Task Force, namanya adalah Yan. Dalam keadaan mati sekalipun, para penjaga ternyata tak dibebaskan dari belenggu kaisar. Jiwa mereka telah rusak begitu dalam karena seluruh hidup mereka hanya diajarkan satu hal, yaitu menyembah sang kaisar. Perlahan tubuh-tubuh yang sudah mati itu mulai bergerak kembali. Mereka berkumpul dan saling mencabik satu sama lain, hingga berubah menjadi makhluk mengerikan yang tak lagi memiliki bentuk manusia. Yan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Bahkan jiwa mereka pun telah dicemari kehendak Leon. Bahkan dalam kematian, para prajurit itu masih belum bisa dianggap sebagai manusia. Mereka bangkit berulang kali tanpa henti. Monster gabungan mengerikan itu langsung menyerang Yan, sementara Yan segera bertahan. Ia tak mungkin sampai sejauh ini tanpa alasan. Di bagian dalam kastil yang luas dan kosong, seekor peri muncul di samping Kaisar Leon Kavalan. Mata peri itu dipenuhi kecemasan akibat keributan di luar. Namun Kaisar Kavalan dengan tenang mengatakan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua itu hanyalah hal sepele. Tak lama kemudian, Yan berhasil masuk ke dalam ruangan. Kaisar Leon Kavalan memandang Yan dengan tatapan penuh rasa penasaran. Ia mengaku tak pernah menyangka bahwa Yan, orang yang memiliki kesetiaan terbesar dibanding siapapun, justru akan melakukan pemberontakan seperti ini. Komandan pasukan elitnya sendiri ternyata menjadi pengkhianat. Kaisar Leon Kavalan lalu bertanya, sudah berapa lama sejak Yan diangkat menjadi komandan? Karena ia masih mengingat hari-hari ketika Yan hanyalah seorang rekrutan biasa. Yan memulai hidupnya sebagai budak di tempat pelatihan Special Force yang dikenal sebagai Pit of Solitude. Dari tempat itu, Yan naik hingga menjadi komandan, hanya dengan kedua tangannya sendiri. Kaisar Leon Kavalan kemudian bertanya, apakah Yan merasa tidak puas akan sesuatu? Tiba-tiba, Yan mencabut salah satu pecahan tombak yang tertancap di kakinya. Lalu tanpa ragu, ia menusukkannya langsung ke telinganya sendiri. Serangan itu menghantam seekor serangga yang selama ini ditanamkan di dalam kepalanya. Selama ini Yan mengira dirinya memiliki segalanya, tetapi itu tidak benar sama sekali. Yan justru telah kehilangan semuanya. Ia tak memiliki satu pun ingatan tentang keluarganya, orang-orang yang dicintainya, ataupun masa lalunya. Seluruh hidupnya telah diberikan secara paksa. Semua yang ia miliki hanyalah kehidupan palsu. Dan untuk apa semua itu? Saat Yan berbicara, Kaisar Leon dengan santai memakan peri di sampingnya, lalu mengendalikan pedang terbang yang langsung menembus tubuh Yan. Serangan itu begitu cepat hingga hampir tak bisa Yan sadari. Kaisar Leon Kavalan mengatakan bahwa ia tak tahu bagaimana Yan menyadari keberadaan serangga itu. Namun sungguh disayangkan karena Yan adalah salah satu mainan favoritnya yang sangat ia sukai. Kesadaran Yan mulai memudar. Dalam pikirannya, semua yang telah ia lakukan untuk mencapai tempat ini ternyata sia-sia. Namun di saat terakhir, sebelum semuanya menjadi hampa, sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita itu mengatakan kepada Yan untuk bangun karena ia akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Tiba-tiba, Yan membuka mata di dalam gua redup yang gelap.
Ian kebingungan bagaimana dirinya masih bisa bernapas, karena ia yakin pedang itu telah menembus jantungnya secara langsung. Saat Ian melihat ke atas, ia menyadari dirinya berada di sebuah gua yang sangat familiar. Ketika Ian menyentuh dindingnya, ia baru sadar bahwa benda itu sebenarnya bukan dinding biasa, melainkan Great Stone Sword, simbol dari tempat pelatihan Special Force. Tak ada seorang pun yang mampu menghitung jumlah orang yang mati tepat di depan pedang batu itu, karena kematian mereka sepenuhnya diabaikan. Saat itulah Ian menyadari sesuatu yang aneh. Tubuhnya jauh lebih kecil, dan pakaian yang dikenakannya juga menyerupai seragam yang dipakai saat dirinya masih menjadi rekrutan. Sebelum Ian bisa memahami situasinya, seorang pria tiba-tiba datang dari belakang. Pria itu menyuruhnya diam sebelum langsung menghantam tubuh Ian hingga terlempar ke arah pedang batu. Pria itu tak percaya Ian bisa lengah di tengah pertarungan. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan siapa-siapa bertindak begitu sombong? Pria itu adalah Roman, rekrutan ke-12 Special Force. Ian mulai mengingat Roman karena dahulu mereka cukup sering berbicara. Ian lalu bertanya apakah mereka sedang menjalani pelatihan. Roman menjawab bahwa memang benar mereka sedang berlatih, tetapi lebih tepatnya itu hanyalah alasan agar Roman bisa memukuli Ian sampai mati, karena tidak ada seorang pun yang bakal peduli jika rekrutan rendahan seperti dirinya bakal mati. Ian tidak bisa memahami situasi ini sepenuhnya, tapi ia juga tidak bisa menyangkal kenyataan di depan matanya. Semua petunjuk mulai cocok. Great Stone Sword, tubuhnya kecil, serta percakapan dengan Roman. Ian benar-benar telah kembali ke masa lalu. Ian tidak peduli apa alasan dibalik semua ini atau mengapa hal itu bisa terjadi. Yang penting sekarang ia mendapatkan kesempatan untuk memulai jalan balas dendamnya sekali lagi. Ian yang sekarang tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kedua tangannya sendiri, ia akan memenggal kepala Kaisar Leon Cavalon. Namun di tengah situasi serius itu, Ian tiba-tiba mengatakan kepada Roman bahwa bahkan saat Roman berusia 40 tahun nanti, Roman tetap tidak akan punya pacar. Roman yang mendengar ucapan itu langsung murka karena mengira Ian sedang berbicara omong kosong. Roman kembali menyerang dengan marah. Namun Ian menghindar sambil tak percaya bahwa dirinya dulu bisa terkena pukulan yang bergerak selambat itu. Ia benar-benar sangat menyedihkan. Karena terus diremehkan, Roman akhirnya menggunakan kemampuan Punching Rampage dan mulai menghujani Ian dengan serangan bertubi-tubi. Bagian serangan itu tidak terlalu mengesankan, tetapi ia memutuskan memberi Roman satu nasihat yang harus selalu diingatnya. Setelah berhasil mendekati lawan, Roman seharusnya memukul seperti ini. Seketika, Ian melancarkan satu pukulan tingkat tinggi yang langsung menghantam Roman. Roman terkejut karena kemampuan seperti itu seharusnya mustahil digunakan seorang dengan level Ian saat ini. Ian berniat melanjutkan serangannya dan menunjukkan langkah berikutnya. Tetapi tiba-tiba sebuah liontin jatuh ke dekat kakinya dan menarik perhatian Ian. Akhirnya, Ian membiarkan Roman tertidur dengan damai daripada menghajarnya lebih parah lagi. Saat Ian membuka liontin itu, ia menemukan sebuah foto lama di dalamnya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama seorang pria dan wanita muda. Meskipun Ian merasa baru pertama kali melihat mereka, secara naluriah ia tahu siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah keluarganya. Ingatan, cinta, keluarga. Semua kata yang telah kehilangan makna dalam hidup Ian tiba-tiba kembali secara bersamaan. Benda kecil itu adalah sesuatu yang bahkan tak akan pernah bisa ia dapatkan, meski membakar ibu kota kekaisaran hingga menjadi abu, atau membantai seluruh makhluk malam sekalipun. Hal yang benar-benar Ian inginkan selama ini ternyata ada tepat di tangannya sekarang. Ian membuka matanya yang dipenuhi air mata dan menyadari betapa bodoh dirinya karena hampir kembali menempuh jalan gelap yang sama. Ian tak akan menghabiskan hidupnya demi sesuatu seburuk balas dendam. Ian akan melarikan diri dari tempat ini dan merebut kembali keluarganya yang telah hilang darinya untuk selamanya. Special Task Force, pasukan yang langsung melapor kepada Kaisar, adalah kelompok yang menjalankan seluruh perintah Kaisar tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Mereka menghancurkan Vera dan membunuh Grand Duke dari utara tanpa seorang pun menyadarinya.
Pasukan Special Task Force telah menyelesaikan begitu banyak misi kejam sepanjang sejarah kekaisaran. Yan sendiri juga bukan orang tanpa dosa, karena saat itu ia adalah komandan mereka. Yan memimpin pasukan itu ke medan perang di setiap kesempatan karena kekuatannya yang luar biasa. Namun sekarang situasinya sangat berbeda. Jangankan memimpin pasukan, Yan bahkan nyaris kesulitan membawa 2 tong berisi air limbah. Saat ini pekerjaannya hanyalah sebagai pembersih pasukan. Di bawah tatapan Great Stone Sword, para prajurit trainee terus menjalani latihan tanpa henti. Ada lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di tempat itu. Di tempat seperti itu, hanya yang kuat yang dapat bertahan hidup. Setiap harinya, rata-rata 3-4 orang mati. Namun, tempat kosong mereka akan segera terisi kembali, entah melalui penculikan atau orang-orang yang datang secara sukarela. Tempat pelatihan ini berada di Dragon Dance, kawasan pegunungan barat laut yang menyerupai labirin raksasa. Hanya orang-orang yang telah lama tinggal di sana yang dapat melewatinya dengan mudah. Selain itu, setiap trainee diberikan nomor. Nomor tersebut menunjukkan kemampuan mereka dan dapat meningkat seiring kenaikan peringkat. Sistem ini merupakan sistem piramida yang menentukan nilai seseorang berdasarkan nomor mereka. Sistem itu dibuat agar para trainee saling menginjak atau menghancurkan satu sama lain demi naik peringkat. Dalam sistem mengerikan seperti itu, trainee peringkat terendah nyaris mustahil bertahan hidup. Cabang peringkat 900 bahkan dianggap sebagai yang terlemah. Saat ini, Yan adalah trainer nomor 974, yang berarti dirinya hanya dipelihara untuk kerja kasar dan membantu orang lain. Namun bagi Yan, situasi itu justru menguntungkan. Sebelum Yan sempat memikirkan alasannya, seseorang tiba-tiba menabraknya hingga kotak yang dibawanya terjatuh berserakan. Dalam sistem piramida seperti ini, tentu ada orang-orang yang berdiri di puncak. Mereka adalah 1% teratas. Wanita yang menabraknya segera meminta maaf karena tidak melihat keberadaan Yan. Para trainee peringkat tinggi ini merupakan para pewaris keluarga bangsawan kekaisaran. Para bangsawan bergabung ke dalam Special Task Force karena berbagai alasan. Demi menunjukkan kesetiaan pada kekaisaran, meneruskan garis keluarga, dan saling mengawasi keluarga bangsawan lainnya. Meski mereka datang untuk berlatih, pusat pelatihan tetap memberikan kenyamanan dan perlakuan khusus. Selain itu, mereka juga tak diwajibkan memiliki serangga pengendali di kepala mereka. Karena para bangsawan pada dasarnya sudah menjadi tawanan kaisar sejak lahir. Para trainer peringkat tinggi mempertahankan posisi mereka berkat berbagai keuntungan dan hak istimewa yang dimiliki. Di antara para trainer elit itu, 3 nama selalu menduduki posisi puncak: Lina, Cruel, dan Kasa. Saat melihat Lina meminta maaf kepada Yan, Cruel langsung bertanya mengapa Lina repot meminta maaf kepada sampah lemah seperti dia. Menurut Cruel, meskipun mereka berlatih di tempat yang sama, status mereka jauh berbeda. Bagaimana mungkin rakyat jelata berani berbicara seperti itu pada kaum bangsawan? Cruel bahkan tak memanggil Yan dengan nama, melainkan hanya dengan nomornya. Cruel mengatakan bahwa Yan adalah yang paling rendah dari yang terendah, sampah yang mungkin bahkan terlalu bodoh untuk memahami perkataannya. Yan dengan tenang meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya seharusnya lebih berhati-hati mengenai dengan siapa ia berbicara. Yan meminta maaf dengan sangat tulus, namun sebagai balasan, Cruel melempar tusuk gigi ke wajah Yan, sambil mengatakan bahwa meminta maaf hanya pantas dilakukan manusia, sedangkan Yan bahkan tak layak dianggap sebagai manusia. Menurut Cruel, Yan seharusnya berlutut di tanah dan menjilat sepatunya sekalian. Di dalam pikirannya, Yan membayangkan betapa mudahnya ia menghajar pria itu hingga tak berdaya, namun Yan menahan semuanya. Sementara itu, Kasa diam-diam mengangkat kotak-kotak itu yang seharusnya dibawa Yan menuju ke tempat tujuannya. Setelah itu, mereka bertiga pergi dan Kasa mengatakan bahwa dirinya menganggap tindakan itu sebagai permintaan maaf. Yan lalu mengusap ludah di wajahnya sambil berpikir bahwa semua ini sempurna. Jika para bajingan itu terus merasa puas dengan peringkat mereka saat ini, maka keuntungan bagian akan semakin besar. Saat Yan kembali menjalankan pekerjaannya mengangkat barang, tiba-tiba ia merasakan niat membunuh dari balik lorong. Insting Yan langsung mengatakan bahwa ada penyergapan menunggunya di depan. Namun, siapa pelakunya? Apakah itu mungkin Roman?
Yan memutuskan berpura-pura tak menyadari apapun dan terus berjalan. Namun ketika Yan berbelok di sudut lorong, ia justru berhadapan langsung dengan Lina yang mengatakan bahwa dirinya telah menunggu cukup lama. Lina Beowulf bukanlah orang biasa. Pada masa lalu, penjahat paling dicari yang gagal ditangkap Ksatria Kekaisaran berkali-kali adalah Galder, iblis berlengan besi biru. Galder membunuh orang pertamanya saat berusia 11 tahun dan membentuk kelompok perampok ketika berusia 20 tahun. Secara keseluruhan, Galder menyerang 23 desa dan 17 guild. Dengan lengan besi yang bahkan mampu menangkis aura pedang, Galder menjadi simbol ketakutan bagi banyak orang. Namun Lina menyerahkan lengan Galder ketika dirinya ingin bergabung dengan Ksatria Kekaisaran. Hanya pencapaian itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuannya. Keluarga Adipati Beowulf sendiri merupakan salah satu keluarga bangsawan terbesar yang menguasai wilayah pegunungan salju utara. Para ksatria keluarga Beowulf bahkan mengatakan bahwa Lina memiliki potensi menjadi pendekar pedang terkuat di seluruh dunia. Lina juga mendapat gelar Saint Pedang Muda serta dianggap sebagai produk terhebat keluarga Beowulf. Lina kemudian bertanya, siapa sebenarnya Yan? Yan tidak memahami maksud pertanyaan itu, sehingga Lina mengubah cara bertanyanya. Lina bertanya apa tujuan Yan sebenarnya, dan mengapa Yan menyembunyikan kekuatan aslinya dari semua orang. Mendengar itu, pikiran Yan langsung menjadi serius. Apapun yang terjadi, Yan merasa dirinya harus menyingkirkan wanita ini. Yan kembali berpura-pura tidak mengerti. Namun Lina menjelaskan bahwa secara tak sengaja dirinya melihat sesi sparring Yan sebelumnya saat sedang lewat. Awalnya Lina mengira itu hanya pertarungan biasa antara trainee rendahan. Tetapi di akhir pertarungan matanya menangkap sesuatu. Pukulan yang digunakan Yan sama sekali berada di luar kemampuan trainee biasa. Bagaimana mungkin seorang berperingkat rendah memiliki kemampuan seperti itu? Yan menyadari bahwa dirinya terlalu ceroboh karena menunjukkan kemampuan itu sebelumnya. Karena itu, Yan terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Anehnya, Lina justru mulai menyerah dan mencoba meminta maaf atas kesalahpahamannya. Namun, Lina mengulurkan tangan seolah ingin berjabat tangan. Tangannya tiba-tiba bergerak lurus ke arah wajah Yan. Yan sebenarnya memiliki cukup waktu untuk menghindar, tetapi Yan memilih untuk tidak bergerak. Detik berikutnya, telapak tangan Lina berubah menjadi tamparan dahsyat yang menghantam wajah Yan. Yan langsung berguling-guling di lantai sambil berteriak menanyakan alasan Lina melakukan itu. Lina sendiri tampak sangat terkejut karena seharusnya Yan mampu menahan serangan tadi. Yan terus berteriak bahwa dirinya bukan orang yang sedang dicari Lina. Mendengar itu, Lina akhirnya meminta maaf dengan sangat tulus karena dirinya benar-benar tak bermaksud seperti itu. Yan segera menyadari bahwa dirinya harus memainkan peran dengan sempurna. Yan harus bertindak seperti rakyat jelata lemah yang baru saja dipukuli oleh bangsawan kuat agar rasa bersalah Lina muncul. Jika rasa bersalah Lina terpancing, kemungkinan besar Lina tidak akan mencurigainya lagi. Dugaan Yan ternyata benar. Lina bahkan bersikeras membantu Yan membawa kotak-kotak yang tadi terjatuh, sambil meminta Yan berbicara dengan santai kepadanya, karena mereka sama-sama trainee. Mendengar itu, Yan merasa Lina mulai berlebihan. Namun Lina menjelaskan bahwa menurutnya seorang trainee berpangkat tinggi tidak terhormat jika memperlakukan trainee berpangkat rendah seperti anjing. Lina mengatakan bahwa suatu hari nanti ketika dirinya menjadi penguasa wilayah, Lina ingin melindungi aset dan para budak yang berada di bawah kekuasaannya. Yan tak menyangka bahwa Lina ternyata sangat cerewet. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di ruang penyimpanan. Yan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun saat Lina hendak pergi, Lina tiba-tiba berhenti. Lalu mengatakan bahwa mungkin dirinya salah menilai. Tetapi saat Lina menyerang sebelumnya, Yan sempat melihat serangan itu tepat di detik pertama sebelum dilepaskan. Mata Yan terus mengikuti gerakannya. Lina dengan tulus berharap bahwa itu hanyalah kesalahpahaman lain darinya. Setelah mengucapkan itu, Lina pergi meninggalkan Yan. Yan menatap kepergian Lina sambil berpikir bahwa wanita itu setajam pisau. Karena tampaknya tak ada cara lain membuat Lina berhenti mengusiknya. Pikiran Yan bahkan sempat mempertimbangkan apakah ia sebaiknya membunuh Lina sekarang juga. Namun, Yan segera membuang pikiran itu. Sekalipun ia mampu melakukannya, seluruh keluarga Beowulf akan menjadi musuhnya. Yan benar-benar akan menjadi orang bodoh jika membunuh Lina hanya karena merasa terganggu.
Prioritasnya sekarang adalah kabur dari tempat ini. Yan pun berjalan menuju kamar mandi karena ia tahu ada sesuatu di sekitar tempat itu. Dulu, ketika Yan masih menjadi komandan Special Task Force, ada beberapa orang yang mencoba membelot. Namun, kebanyakan dari mereka gagal melarikan diri dari pusat pelatihan. Hanya satu orang yang berhasil keluar, meski akhirnya orang itu ditangkap oleh Yan di hutan sekitar. Saat itu, Yan bertanya dengan sangat sopan bagaimana orang tersebut berhasil kabur dari tempat mengerikan itu. Sebagai balasannya, pria itu juga menjawab dengan sangat sopan. Ia mengatakan bahwa di area ketiga, bilik kelima sudah lama ditinggalkan. Dan di balik dindingnya terdapat lorong rahasia yang langsung mengarah keluar. Kini, Yan terus menggali dinding itu tanpa henti. Lorong itu adalah tiket kebebasannya. Satu-satunya jalan keluar dari neraka ini. Sementara itu, panggilan absensi untuk seluruh trainee mulai dilakukan. Orang yang bertugas memanggil satu persatu nomor trainee akhirnya sampai pada nomor Yan, tetapi tidak ada jawaban. Orang itu pun mulai curiga dan memutuskan memeriksa sel Yan. Tepat saat itulah Yan muncul dan menjawab panggilan, seolah dirinya selama ini memang berada di sel. Selama menjalani berbagai misi di masa lalu, Yan menyadari satu hal penting. Semakin hati-hati ia bergerak, semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya. Kesempatan yang dimilikinya sekarang hanyalah satu kali. Jika pelariannya berhasil, pasukan pengejar pasti akan dikirim mengejarnya, dan itu akan menjadi masalah besar. Namun jika gagal, dirinya akan menjadi contoh agar semua orang paham bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari kekaisaran atas kehendaknya sendiri. Yan kini membutuhkan sebuah variabel, sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Hal itu mungkin mustahil dilakukan dengan tubuhnya saat ini, tetapi Yan tidak punya pilihan lain. Yan mulai menggunakan teknik pernapasan Dark Dragon, teknik rahasia yang hanya diketahui oleh komandan Special Task Force, dan mampu mengalirkan mana dengan sangat efisien. Yan memang mengetahui cara mengaktifkannya, tetapi tubuhnya saat ini terlalu lemah untuk menahan beban teknik tersebut. Ia perlu mengurangi tekanan pada tubuhnya, sekaligus membentuk inti energi yang akan menjadi mesin bagi aliran mananya. Sayangnya, Yan tidak memiliki cukup waktu untuk menciptakan inti energi hanya dengan teknik pernapasan Dark Dragon. Namun, Yan masih memiliki satu cara lain. Yan menarik napas panjang lalu mulai menggunakan teknik pernapasan Divine Dragon. Seketika, aliran mana Yan meningkat drastis dan tubuhnya mulai menguat dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam hitungan detik, perubahan itu terlihat jelas. Pernafasan Divine Dragon adalah teknik yang digunakan Kaisar pertama, pendiri kekaisaran, saat menaklukkan banyak negara hanya dengan tekad dan pedangnya. Teknik itu begitu luar biasa, hingga Kaisar pertama merasa bosan dengan kekuatannya sendiri, dan mulai mencari lawan yang cukup kuat untuk menghiburnya. Yan terus menjalankan teknik itu sambil berpikir bahwa semuanya tampak baik-baik saja. Namun tiba-tiba, mana mulai keluar dari inti energinya secara tidak terkendali. Jika dibiarkan, hal itu akan menyebabkan kematian. Yan mengerahkan seluruh staminanya untuk menekan ledakan energi itu hingga akhirnya berhasil. Namun efek penguatan dari teknik tersebut juga menghilang sepenuhnya. Yan langsung menyadari satu kenyataan. Mustahil membentuk inti energi sempurna dengan teknik yang tidak lengkap. Dulu, Kaisar Leon pernah mengajarkan teknik rahasia itu kepadanya. Bahkan sekarang, Yan masih tidak mengerti alasannya. Mungkin itu hanya ujian. Namun, gulungan yang diberikan Kaisar Leon hanya berisi cara menyerap mana, tanpa petunjuk bagaimana mengompres mana. Yan tahu di mana gulungan lainnya berada, tetapi untuk saat ini, ia harus fokus melarikan diri terlebih dahulu. Keesokan harinya, seluruh trainer berkumpul di area pelatihan. Beberapa dari mereka mulai bergosip penuh harapan bahwa hari ini mungkin menjadi hari pembebasan mereka. Yan hanya bisa diam karena ia tahu kenyataan sebenarnya. Tak ada satupun dari mereka yang akan dibebaskan. Kini setelah ingatannya jauh lebih jelas, Yan akhirnya mengingat hari apa ini. Hari ini adalah hari orang itu datang. Yan harus bisa mungkin menghindari perhatian agar tidak menjadi sasaran. Sementara itu, Roman juga tampak mencarinya, membuat Yan menutupi dirinya agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian, instruktur akhirnya tiba. Para trainer langsung bertanya apakah hari ini mereka diperbolehkan pulang. Namun detik berikutnya, instruktur itu berteriak menggunakan sebuah teknik. Suara yang dipenuhi mana itu mengguncang area latihan.
Beberapa trainer langsung pingsan sementara yang lain mulai mengeluarkan darah. Yan langsung mengutuk dalam hati, instruktur itu benar-benar gila karena menggunakan aura voice echo pada sekelompok trainer. Teknik tersebut adalah kemampuan yang menyalurkan mana ke dalam suara. Instruktur itu memandang semua trainer dengan hina, lalu memanggil mereka sampah tak berguna yang tak memiliki kemampuan ataupun status. Menurutnya, tak ada lagi alasan bagi orang-orang seperti mereka untuk tetap hidup. Instruktur itu adalah Komandan Damian, pengawas pusat pelatihan Special Task Force. Sementara para pengatur camp mulai menyeret trainer yang mati atau pingsan, Yan hanya menghela napas dalam hati. Yan tahu dirinya harus berhati-hati. Trainer rendahan seperti mereka hanyalah mainan bagi monster itu. Jika Yan membuat Damian marah sebelum berhasil kabur, maka ia harus menyerah pada hidupnya sekali lagi. Komandan Damian lalu mengatakan bahwa dirinya sangat senang bertemu mereka semua, karena belum pernah melihat begitu banyak sampah berkumpul di satu ruangan. Menurut Damian, mereka adalah anjing masyarakat paling buruk yang pernah ada. Jika diizinkan, Damian bahkan bisa membunuh mereka semua dengan mudah. Namun Damian mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir, karena Kaisar yang Agung cukup murah hati untuk memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kesempatan dipilih dalam proyek tentara bayaran khusus. Komandan Damian menjelaskan bahwa proyek itu bertujuan memilih anggota yang akan melindungi Kaisar, Naga Agung Kekaisaran. Mereka yang terpilih akan memperoleh kehormatan menjadi Dragon Warrior. Namun Yan mengetahui kebenaran di balik semua omong kosong itu. Proyek tersebut pada dasarnya adalah hukuman mati. Orang-orang yang terpilih akan dicuci otaknya melalui serangga yang ditanamkan ke dalam otak mereka. Tujuan sebenarnya bukan menciptakan prajurit pelindung Kaisar, melainkan menciptakan boneka hidup, menciptakan makhluk yang sudah tak lagi bisa disebut manusia. Makhluk yang hanya bergerak mengikuti perintah Kaisar semata. Damian melanjutkan pidatonya dengan nada penuh kebanggaan, sambil mengatakan bahwa kemurahan hati Kaisar telah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Damian menjelaskan bahwa mereka semua seharusnya bersyukur kepada Kaisar dan bertepuk tangan lebih meriah lagi, karena mereka benar-benar beruntung dapat hidup di bawah kekuasaan kekaisaran. Di tengah keramaian itu, Yan hanya berpikir bahwa dirinya harus menjaga profil serendah mungkin dan menghindari perhatian siapapun. Namun tepat saat itu, seseorang dari belakang tiba-tiba angkat bicara. Orang itu tidak lain adalah Roman. Dengan tatapan menantang, Roman mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah pertanyaan, lalu bertanya apa hebatnya menjadi Dragon Warrior. Dalam pikirannya, jika dirinya terpilih ikut proyek besar mereka, setidaknya ia akan mendapat kesempatan untuk menghajar wajah sombong Damian. Roman bahkan bersumpah bahwa ia akan menghancurkan wajah mereka semua sampai tak berbentuk lagi. Tiba-tiba, sebuah serangan finger flick art melesat menembus dada Roman. Yan langsung mengenali teknik itu seketika. Damian menatap Roman dengan ekspresi meremehkan sambil bertanya apakah ia baik-baik saja. Damian mengira Roman sangat kuat, mengingat ia begitu berani mengucapkan omong kosong seperti itu. Tetapi ternyata Roman hanyalah serangga tak berguna. Orang-orang di sekitar mulai panik dan bertanya-tanya apakah Roman sudah mati. Yan menyadari bahwa sebenarnya ia bisa menghentikan pendarahan Roman, tetapi melakukan itu terlalu berbahaya. Sedikit saja ia menunjukkan kemampuan mencurigakan, semuanya akan berakhir. Perlahan Roman kembali bangkit. Sementara orang-orang lain memohon agar ia berhenti sebelum dirinya benar-benar mendapat hukuman yang lebih parah. Namun Roman menatap Damian dengan marah dan bertanya bagaimana Damian berani menyebut mereka serangga. Jika mereka semua adalah serangga, lalu orang seperti Damian yang mengumpulkan serangga seperti mereka sebenarnya apa? Roman meluapkan seluruh amarahnya. Untuk bertahan hidup di negara busuk ini, mereka harus menelan berbagai penghinaan, karena hanya itulah cara agar mereka bertahan hidup. Lalu, apa pentingnya Kaisar dan Dragon Warrior itu? Jika mereka begitu peduli pada Kaisar, mengapa mereka sendiri tidak melindunginya? Damian hanya menghela napas panjang sambil mengatakan bahwa Roman ternyata sangat gigih untuk ukuran seekor serangga. Damian berkata Roman paling mirip dengan kecoa, karena makhluk itu masih bisa bertahan hidup bahkan setelah kepalanya terputus. Damian lalu bertanya-tanya apakah Roman juga sama seperti itu, sambil sekali lagi memanggil finger flick art. Namun secara tiba-tiba seekor kristal maul muncul.
Makhluk itu merupakan sejenis tikus yang hidup jauh di dalam pegunungan. Penampilannya memang lucu, tetapi hewan itu terkenal berbahaya. Begitu kristal di tubuhnya bersentuhan dengan sesuatu, kristal itu akan mulai bersinar lalu meledak beberapa saat kemudian. Dan persis seperti itu yang terjadi, kristal mol itu tiba-tiba meledak tepat di wajah Roman. Ledakan itu langsung membuat Roman terpental dan pingsan seketika, membuat semua orang tercengang. Ian diam-diam mengakui bahwa kristal mol itu sebenarnya dikirim olehnya. Dalam hati, Ian merasa sangat sayang harus menggunakannya. Ia menemukan makhluk itu di toilet dan membawanya karena benda itu cukup berguna sebagai alat cadangan. Tetapi Ian tak menyangka dirinya harus memakainya secepat ini. Sekarang masalah terbesar bagi Ian adalah apakah Damian menyadari perbuatannya atau tidak. Jika Damian menyadarinya, semuanya benar-benar selesai. Namun Damian hanya berdeham pelan, lalu membalikkan badan sambil mengatakan bahwa dirinya menyukai kecoa itu. Setelah itu, Damian membubarkan semua orang, karena ia sudah muak melihat mereka semua. Ian langsung merasa lega karena dirinya masih aman. Meski begitu, menurut Ian, Roman benar-benar bodoh. Namun, Ian juga mengerti alasan Roman begitu nekat. Sementara itu, Damian berjalan menuruni tangga menuju sebuah ruangan gelap. Dalam pikirannya, Damian merasa telah menemukan dua mainan menarik yang akan sangat cocok dipadukan. Di toilet tua yang sudah ditinggalkan, Ian kembali melanjutkan pekerjaannya menggali terowongan. Hari itu sudah memasuki hari ketiga, dan Ian kembali menjalani rutinitas yang sama. Ian menggali lebih dalam, memasang papan kayu untuk menopang dinding terowongan, lalu mengulangi proses itu terus-menerus. Selama beberapa hari terakhir, semua berjalan lancar. Karena Ian mampu memperkuat penglihatannya menggunakan mana, ia dapat melihat dengan cukup jelas meski berada dalam kegelapan. Menggali terowongan pun tak menjadi masalah besar baginya. Terlebih lagi, tempat itu berada di bangunan terbengkalai yang bahkan sudah dihapus dari peta. Sudah lama sekali tak ada orang yang datang ke sana. Namun tiba-tiba pisau Ian membentur sesuatu. Lalu secercah cahaya mulai menembus masuk dari terowongan. Di tempat lain, para instruktur pelatihan sedang memeriksa kuota milik setiap peserta. Hingga akhirnya salah satu instruktur berhenti di depan Ian. Ian terlihat sangat mencurigakan karena mengenakan tudung di kepalanya. Instruktur itu langsung menyuruh Ian membuka tudungnya. Ian pun menuruti perintah itu dan menjelaskan bahwa dirinya tak sengaja memecahkan sebuah tong saat sedang memindahkannya. Sialnya, tong itu ternyata berisi limbah. Sang instruktur langsung menutup hidungnya karena tak tahan dengan bau menyengat yang keluar dari tubuh Ian. Instruktur itu segera menyuruh Ian pergi mandi, karena itu adalah perintah langsung. Ian pun pergi membersihkan diri, sambil berpikir bahwa setidaknya sekarang ia akhirnya bisa menghilangkan bau itu tanpa ada seorang pun yang mencurigai kegiatannya. Yang Ian sembunyikan di dalam gua sebenarnya adalah pipa pembuangan, dengan kotoran seseorang yang hampir saja menghantam kepalanya. Ian sama sekali tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Meski demikian, Ian tidak perlu merasa panik, karena rencananya sejauh ini berjalan sangat mulus tanpa hambatan. Terlebih lagi, Ian memiliki banyak alat yang akan membantu pelariannya nanti. Tubuhnya pun sudah jauh lebih siap, karena ia telah melatih dirinya berkali-kali dengan latihan brutal sampai hampir pingsan. Pada saat Ian berpakaian dan hendak kembali menuju toilet terbengkalai, tanpa sengaja ia mendengar dua instruktur sedang berbicara. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa lidah Gail terkena hukuman, karena Gail tertawa tepat di depan wajah Damian. Instruktur lain menambahkan bahwa dirinya bahkan takut bernapas ketika di dekat pria itu. Yang satu lagi mengatakan bahwa mereka tak perlu takut terlalu lama, karena Damian sebentar lagi akan meninggalkan posnya. Mendengar pembicaraan itu, Ian langsung tersenyum. Bagian jika Damian tak ada di sekitar untuk mengawasinya, ini adalah kesempatan sempurna untuk menggali dan keluar dari tempat itu. Namun, tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Ian merasa seseorang sedang mengikutinya atau mungkin menunggunya melakukan sesuatu. Meski begitu, Ian akhirnya tiba kembali di toilet terbengkalai dan bersiap melanjutkan sesi penggalian berikutnya. Tetapi saat itu juga, Ian mulai mendengar suara langkah kaki mendekat. Ian mulai bertanya-tanya siapa orang itu. Apakah Lina atau jangan-jangan Damian? Apakah mereka mengetahui rencananya?
Sosok yang membuat suara itu akhirnya muncul dari balik bayangan, dan ternyata orang itu adalah Roman. Ian langsung mengatakan pada Roman agar berhenti mengikutinya, karena dirinya sama sekali tak punya waktu untuk berurusan dengannya. Ian langsung mengatakan kepada Roman agar berhenti mengikutinya seperti penguntit. Lalu Ian bertanya apakah Roman benar-benar baik-baik saja bergerak dengan luka separah itu. Roman dengan santai menjawab bahwa luka seperti itu bukan apa-apa bagi seorang sepertinya. Meski pada saat yang sama darah terus menyembur dari tubuhnya seperti keran rusak. Roman bahkan dengan santai berdalih bahwa itu hanya jerawat yang sedang pecah. Melihat tingkah aneh itu, Ian mengatakan bahwa dirinya harus pergi karena masih ada urusan penting yang harus dilakukan. Namun Roman malah mengangguk dan bertanya bahwa Ian memang terlihat sibuk karena terus menggali lubang anjing miliknya itu. Roman lalu bertanya dengan nada mengancam apa yang akan terjadi jika dirinya memberitahu salah satu instruktur mengenai hal tersebut. Roman bahkan bertanya apakah Ian tertarik melihat kemungkinan itu terjadi. Saat Roman terus berbicara omong kosong tentang melaporkan semuanya pada instruktur, Ian diam di tempat sambil memikirkan berbagai cara untuk membunuh Roman. Dalam hitungan detik, Ian sudah memikirkan banyak kemungkinan. Cara paling sederhana adalah menggunakan Dark Claws from Camp 16. Jika Ian menggunakan teknik itu, leher Roman akan langsung terpotong setengah sebelum pria itu sempat bereaksi. Akan jauh lebih mudah membunuh Roman lalu menyembunyikan mayatnya. Namun, Ian tidak bisa melakukannya. Roman yang melihat Ian terus diam mulai bingung. Roman bertanya apakah Ian terlalu gugup. Roman mengerti jika Ian merasa takut karena jika instruktur mengetahui rencana pelarian kecilnya, Ian pasti akan dieksekusi. Namun, Roman juga yakin Ian pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang akan menangkap basah dirinya justru seorang seperti Roman. Saat Ian masih diam, Roman mulai semakin penasaran dan meminta Ian setidaknya memohon padanya. Mungkin saja Roman bersedia menyimpan rahasia itu. Akhirnya Ian membuka mulut dan mengatakan bahwa dirinya tak perlu memohon karena Roman tak akan mengatakan apapun sejak awal. Mendengar itu, Roman langsung berteriak bahwa dirinya akan melakukannya sekarang juga. Roman bahkan berkata bahwa ia akan langsung pergi menemui instruktur saat ini juga. Namun, Ian kembali mengatakan bahwa Roman tidak akan melakukan hal seperti itu karena Roman membenci pasukan khusus jauh lebih dalam daripada kebencian Roman kepadanya. Ian mengingat kejadian saat pertemuan sebelumnya. Saat itu, Roman bahkan tak mampu menahan amarahnya meski nyawanya sendiri bisa saja melayang. Dengan tekad sebesar itu untuk kembali ke rumahnya, apakah Roman benar-benar akan melapor pada instruktur mengenai hal ini? Jika dipikir secara masuk akal, itu tidak mungkin. Karena Roman mungkin bahkan lebih ingin kabur dari tempat ini dibanding siapapun. Roman terdiam beberapa saat, lalu mengatakan bahwa Ian benar-benar luar biasa. Bahkan sejak pertarungan terakhir mereka, Roman sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang aneh. Meski sangat samar, Roman merasa bahwa jika Ian menginginkannya saat itu, Ian bisa saja membunuhnya tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah pertengkaran mereka, Roman juga menyadari bahwa dirinya dapat dengan mudah menemukan Ian di antara para peserta lain. Seolah Ian memiliki aroma yang unik. Ian langsung terkejut karena Roman secara tidak langsung baru saja mengakui bahwa dirinya seperti penguntit sungguhan. Namun, Roman buru-buru membantah sambil mengatakan bahwa bukan seperti itu maksudnya. Ian lalu bertanya bagaimana Roman bisa tahu bahwa dirinya sedang menggali terowongan. Roman menjelaskan bahwa semuanya berawal dari jejak kaki. Seluruh area pusat pelatihan hampir sepenuhnya terbuat dari granit. Tetapi Roman mulai melihat jejak kaki yang mengandung zat lain seperti bubuk kapur. Ian kembali bertanya apakah Roman benar-benar mengetahui pemilik jejak itu hanya dari petunjuk sekecil itu. Namun Roman menggeleng dan mengatakan bahwa dirinya juga memeriksa catatan pekerjaan. Ian memuji ketajaman Roman dan berkata bahwa penampilan Roman benar-benar menipu. Roman sempat bertanya apakah itu pujian atau hinaan, lalu langsung bertanya tentang bagaimana rencana pelarian Ian. Roman secara khusus ingin tahu kemana terowongan itu menuju dan seberapa besar kemungkinan berhasil. Ian langsung bertanya apakah Roman menanyakan hal itu karena ingin melarikan diri bersama. Namun, Roman mengatakan bahwa dirinya tak bisa langsung menjawab dan membutuhkan waktu untuk berpikir. Ian langsung menambahkan bahwa jika Roman masih ragu, maka lebih baik Roman tetap tinggal di tempat ini.
Roman cukup berbakat dan mungkin dalam 10 tahun ia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Namun, Yan segera mengangkat pertanyaan lain. Jika itu terjadi, bagaimana dengan orang-orang yang Roman ingin lindungi? Pada titik ini, mereka bahkan tidak tahu apakah semua orang bisa selamat dari penderitaan ini. Tetapi, apakah orang-orang yang ingin Roman lindungi itu masih akan hidup 10 tahun dari sekarang? Yan mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi untuk berpikir panjang. Roman harus memutuskannya sekarang juga. Jika Roman ikut kabur, maka lusa mereka sudah tidak ada lagi di tempat ini. Roman lalu bertanya apakah Yan memiliki rencana setelah mereka berhasil melarikan diri. Yan mengangguk dan memastikan bahwa dirinya memang sudah menyiapkannya. Lalu bertanya apakah Roman ingin mendengarkannya. Namun Roman menolak dan mengatakan bahwa perbedaan tingkat mereka terlalu besar. Jika mereka kabur, para instruktur pasti akan langsung memfokuskan pencarian pada dirinya. Dan seperti yang Yan katakan, lusa mereka memang tidak akan berada di tempat ini lagi karena tubuh Roman akan dilempar menjadi santapan serigala. Yan benar-benar terkejut karena Roman ternyata mampu memikirkan sampai sejauh itu. Roman benar-benar berbeda dari penampilannya. Namun Yan juga tidak bisa mengeluh karena dirinya sendiri sedang mengambil risiko besar dengan mengajak Roman. Yan kemudian bertanya apakah keputusan Roman sekarang. Roman diam beberapa saat dalam keheningan. Setelah berpikir cukup lama, Roman akhirnya mengatakan bahwa dirinya tak punya pilihan lain. Ia harus menggigit umpan itu. Sementara itu, cahaya bulan menembus lubang raksasa di pegunungan. Damian berdiri memandangnya sambil tersenyum tipis. Damian merasa udara malam yang segar terasa sangat menyegarkan. Damian mengatakan bahwa dirinya mengumpulkan mereka larut malam seperti ini karena ada pengumuman yang harus disampaikan. Damian tahu pertemuan selarut ini membuat semua orang mengantuk, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya membawa kabar baik, sehingga mereka harus bersabar sedikit lebih lama. Yan mendengar itu sambil mengingat tanggal saat ini. Yan langsung menyadari bahwa inilah saat pengumuman rincian ujian akan diberikan. Benar saja, Damian kemudian menjelaskan bahwa tanggal ujian pertama telah diputuskan. Damian mengatakan bahwa ujian kali ini cukup sederhana. Mereka semua akan dikirim menuju satu tempat dan akan dinyatakan lulus jika berhasil bertahan hidup selama 1 minggu di sana. Damian lalu mengumumkan lokasi ujian pertama mereka, yaitu Pegunungan Blade. Yan sebenarnya sudah mengetahui hal ini sejak awal, tetapi dirinya merasa lega karena tidak ada perubahan dari masa lalu. Dahulu ada seorang petualang bernama Nilfra. Nilfra mengetahui bahwa tanaman obat yang dapat menyembuhkan penyakit ibunya tumbuh di Pegunungan Blade, sehingga dirinya tak punya pilihan lain selain pergi ke sana. Sebelum berangkat, Nilfra meyakinkan ibunya bahwa dirinya pasti akan menemukan tanaman itu dan kembali pulang. Bahkan hingga napas terakhirnya, Nilfra tetap berjanji akan membawa tanaman tersebut. Namun, Nilfra tak pernah kembali. Ibunya terus menunggu hari demi hari sampai wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Untungnya, sang ibu tak pernah mengetahui apa yang sebenarnya menimpa putranya. Pegunungan Blade merupakan rumah bagi begitu banyak monster buas, dan tempat itu bahkan termasuk wilayah terlarang dalam kekaisaran. Semakin jauh seseorang masuk ke dalamnya, semakin mengerikan monster yang akan ditemui. Jika goblin berada di bagian luar pegunungan, maka para demi-human besar hidup lebih dalam lagi. Dan jauh di bagian terdalam terdapat monster raksasa dengan ukuran yang jauh lebih besar, yang hanya muncul di tempat itu. Bahkan ada makhluk-makhluk yang keberadaannya bahkan belum diketahui dunia, karena para peneliti masih belum menemukannya sampai sekarang. Namun, Yan mungkin satu-satunya orang yang mengetahui bahwa monster yang tinggal di bagian terdalam pegunungan itu jauh lebih mengerikan dari apapun yang dibayangkan semua orang. Damian lalu bertepuk tangan sambil bertanya apakah semua orang merasa bersemangat, karena dirinya sendiri sangat bersemangat. Damian bertanya-tanya berapa banyak serangga kecil yang akan hancur minggu depan. Hanya memikirkan hal itu saja sudah membuat Damian dipenuhi kegembiraan dan rasa penasaran layaknya seorang anak kecil. Tiba-tiba, salah satu instruktur tiba-tiba menghampiri Damian dan mengatakan bahwa ada pesan untuknya. Damian mendengarkan pesan itu lalu ekspresinya langsung berubah masam, meski akhirnya ia setuju untuk pergi. Yan diam-diam tersenyum karena Yan tahu isi pesan tersebut. Damian lalu membubarkan semua orang sambil berbalik karena ada urusan yang harus ia tangani. Yan menurunkan tudung kepalanya sambil memperhatikan Damian yang terlihat kesal.
Yan memang tak menyangka demikian akan mengakhiri pertemuan secepat itu. Namun apapun yang terjadi, Yan tahu satu hal dengan pasti. Tanpa persiapan yang matang, tak banyak peserta tingkat rendah yang akan bertahan hidup di pegunungan Blade. Karena tempat itu nyaris seperti neraka, sementara peserta tingkat tinggi tentu akan mendapat perlindungan khusus karena mereka berasal dari kalangan bangsawan. Tiba-tiba, Lina berjalan mendekati kerumunan, sementara seseorang mengumumkan kedatangannya. Melihat itu, Yan langsung menutupi wajahnya karena dirinya benar-benar lupa soal Lina. Dalam hati, Yan berharap Lina hanya akan berjalan melewatinya begitu saja. Pada awalnya memang terlihat seperti itu, tetapi tepat saat Lina melewatinya, Lina tiba-tiba menoleh ke arahnya, lalu mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Yan dengan penuh antusias. Mendengar kalimat itu, pikiran Yan langsung dipenuhi kewaspadaan. Yan mulai bertanya-tanya, apakah itu sebuah peringatan dan apakah dirinya sudah ketahuan. Namun satu hal yang pasti, situasi ini jauh lebih rumit daripada yang ia perkirakan. Meski begitu, Yan memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu lebih dalam. Karena sebentar lagi dirinya akan pergi dari tempat ini. Yan lalu mendatangi Roman dan bertanya apakah Roman sudah menyiapkan apa yang ia minta sebelumnya. Roman mengangguk dan memastikan semuanya sudah siap. Mendengar jawaban itu, Yan menyuruh Roman untuk menikmati waktu sebanyak mungkin melihat pedang batu besar itu. Karena besok Roman tidak akan dapat melihatnya lagi. Sebenarnya, Yan sudah mengetahui isi pesan yang Damian terima sebelumnya. Pesan itu merupakan perintah agar Damian pergi ke istana dan melaporkan situasi ujian secara langsung kepada Kaisar sebelum ujian dimulai. Damian sangat membenci urusan seperti itu, terutama jika harus pergi ke istana. Namun karena itu adalah perintah langsung dari Kaisar, Damian tak punya hak untuk menolak. Dan karena itulah malam ini menjadi waktu sempurna untuk melarikan diri. Larut malam pun tiba. Salah satu instruktur mulai melakukan pemeriksaan kehadiran seperti biasa. Saat instruktur sampai kepada giliran Yan, tak ada jawaban sama sekali. Instruktur itu mulai kesal dan mengatakan agar Yan tak membuatnya harus datang jauh-jauh lagi. Namun tiba-tiba suara Yan terdengar dari balik kegelapan. Yan mengatakan bahwa dirinya berada di sana. Sesaat kemudian sepasang tangan yang bergerak dengan lincah muncul dari belakang instruktur itu dan langsung membunuhnya seketika. Inilah kelompok yang akan kabur bersama Yan. Selain Yan dan Roman, ada dua peserta pelatihan lain yang akan ikut bersama mereka. Yan segera menyuruh mereka menyembunyikan mayat instruktur itu dengan baik, karena waktu pergantian giliran jaga sudah hampir tiba. Jack dan Todd, dua peserta latihan itu langsung mengangguk dan mengatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan area tersebut. Rupanya Roman yang memilih dua orang itu untuk ikut membantu. Roman bahkan meyakinkan Yan bahwa mereka berdua cukup kompeten. Namun, Roman juga merasa seolah Yan sedang menggunakan mereka sebagai umpan. Sehingga Roman langsung bertanya apakah memang itu tujuannya. Yan mengatakan bahwa jika dirinya memang berniat melakukan itu, tidak ada alasan baginya membawa dua orang tambahan sejak awal. Mendengar jawaban itu, Roman tampak cukup puas. Roman kemudian mengatakan bahwa Jack dan Todd bukan tipe orang yang akan menjadi beban. Mereka semua siap mempertaruhkan nyawa demi bisa kabur dari tempat ini. Yan memahami tekad itu, tetapi Yan langsung menyuruh mereka semua diam. Karena jika ada makhluk yang sensitif suara terbangun, keadaan akan menjadi jauh lebih merepotkan. Setelah beberapa waktu berjalan, kelompok Yan akhirnya tiba di depan sebuah pintu besar. Pintu inilah alasan Jack dan Todd dibawa ke sini. Pintu itu mustahil dibuka oleh satu orang saja. Disinilah peran Jack dan Todd dimulai. Untuk pergi dari asrama menuju area terbengkalai, seseorang harus melewati dua pintu. Dan agar pintu itu terbuka, dua pelekat tekanan harus diinjak bersamaan. Sementara tuas di luar juga harus ditarik pada saat yang sama. Rencananya sangat sederhana. Dua orang akan menginjak pelat tekanan terlebih dahulu. Setelah dua orang lain melewati pintu, mereka akan menarik tuas lalu menguncinya di tempat. Setelah itu, dua orang yang tertinggal baru bisa menyusul. Karena itulah melarikan diri sendirian dari tempat ini hampir mustahil. Untungnya mereka tidak sendirian. Roman memahami rencana itu, lalu bertanya pada Jack apakah dirinya sudah siap. Roman dan Jack akan menjadi dua orang yang menginjak pelat tekanan dan tetap tinggal di sana. Mereka segera melakukannya dan pintu besar itu perlahan terbuka. Yan langsung masuk ke dalam sambil menyuruh Roman dan Jack tetap menunggu, sementara Todd akan ikut bersamanya. Roman bertanya berapa lama mereka harus menunggu di sini.
Yan menjawab bahwa mereka harus tetap di sana sampai dirinya memberi sinyal. Waktu terus berlalu, namun Yan dan Todd tak kunjung kembali. Roman mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba pintu itu menutup sepenuhnya. Saat itu juga, Roman langsung berpikir bahwa inilah tujuan Yan sejak awal. Yan ternyata berniat meninggalkan mereka sebagai umpan. Roman seharusnya menyadari sejak awal ketika dirinya memilih mempercayai seseorang seperti Yan. Bagaimana dirinya bisa seceroboh itu? Namun tiba-tiba pintu yang menutup tadi perlahan terbuka kembali. Di balik celah pintu itu, Yan muncul dalam keadaan penuh darah. Yan lalu bertanya siapa yang mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan mereka. Roman langsung menghujani Yan dengan berbagai pertanyaan. Dari mana darah itu berasal? Apa yang terjadi di dalam sana? Dan yang lebih penting, di mana Todd berada? Yan menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan menyuruh Roman berhenti bertingkah terlalu khawatir. Yan menjelaskan bahwa mereka sedikit terlambat karena sesuatu yang sebelumnya telah ia tangani tiba-tiba terbangun. Awalnya, Yan mengira dirinya bisa menenangkan makhluk itu hanya dengan memberinya makanan yang dicampur obat tidur. Tetapi ternyata tidak berhasil, karena itulah Yan terpaksa menanganinya sendiri. Roman benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa Yan mampu menjatuhkan seekor Great Wolf seorang diri. Namun Yan sama sekali tidak tertarik menerima pujian. Yan langsung mengatakan bahwa mereka sudah terlambat dan harus segera bergerak sekarang juga. Setelah itu, rencana pelarian mereka berjalan sesuai harapan. Mereka menggunakan jalur terowongan yang telah digali sebelumnya, merangkak melewatinya sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencapai bagian luar. Tempat keluarnya ternyata berada di salah satu sisi pergunungan. Yan menjadi orang pertama yang keluar, sementara Roman dibantu oleh yang lain. Yan segera memeriksa sekeliling dan tidak merasakan kehadiran siapapun. Itu berarti mereka baru saja menyadari pelarian ini, dan sekarang mereka harus segera bergerak. Roman tidak percaya mereka berhasil kabur semudah ini. Roman bahkan mengatakan bahwa jika sesederhana ini, dirinya seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Namun, Yan langsung membantah. Menurut Yan, semua tidak semudah itu. Mereka sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk keluar, tapi setidaknya mereka masih punya peluang. Roman menghirup udara segar malam itu dan mengatakan bahwa sudah lama sekali dirinya tidak merasakan kebebasan seperti ini. Namun Roman juga bertanya apakah semuanya sudah selesai setelah mereka keluar dari tempat itu. Yan langsung menyuruh Roman berhenti bersantai karena semua ini baru permulaan. Yan memandang liontin yang tergantung di lehernya sambil berpikir bahwa ini memang baru permulaan dari perjalanan untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Yan segera menjelaskan situasi pada semuanya. Mereka tidak punya banyak waktu, jadi semuanya orang harus mendengarkan. Hutan Atreon, hutan yang hampir sepenuhnya dipenuhi pohon raksasa, berada di bagian depan pegunungan utara Kekaisaran. Agar berhasil keluar, mereka harus berlari tanpa henti selama 2 hari penuh. Roman bertanya apakah bersembunyi tidak akan menjadi pilihan yang lebih baik. Pohon-pohon di sana sangat tinggi sementara tubuh mereka kecil. Namun, Yan menjelaskan bahwa meski mereka bisa bersembunyi, ada terlalu banyak monster di sekitar hutan ini. Belum lagi, anjing pelacak kemungkinan sudah mengendus jejak mereka. Tinggal menunggu waktu sebelum mereka ditemukan. Selain itu, kemungkinan besar pasukan pengejar berjumlah sekitar 20 orang. Jika mereka bertemu kelompok itu, semuanya selesai. Satu-satunya cara agar mereka memiliki peluang melarikan diri adalah dengan berpencar. Dengan begitu, pasukan pengejar juga terpaksa membagi kekuatan mereka. Jika semuanya lari ke arah yang berbeda, pihak pengejar tidak akan punya pilihan selain memisahkan kelompok. Dengan begitu, setiap orang hanya perlu menghadapi sekitar 5 orang pengejar. Roman langsung tidak menyukai rencana itu karena dirinya pasti akan menjadi umpan utama mengingat dirinya memiliki peringkat tertinggi di antara mereka. Yan mengatakan bahwa itu sepenuhnya salah Roman sendiri karena Roman terlalu rajin berlatih dan menaikkan peringkatnya. Jika mereka bergerak bersama, semua akan tertangkap. Karena itu, mereka harus memastikan setidaknya 1 orang berhasil lolos. Dengan demikian, rencana pun ditetapkan. Semua orang akan berlari ke arah yang berbeda. Namun sebelum pergi, Roman tiba-tiba menanyakan sesuatu. Dari semua bidak yang Yan tempatkan di papan permainan buatannya, mengapa hanya dirinya yang memiliki tulisan idiot di atasnya?
Ian langsung mengabaikan pertanyaan itu dan langsung menyuruh semuanya segera bergerak. Tetapi sebelum mereka berpisah, Jack tiba-tiba menghentikan Ian. Jack berterima kasih karena Ian telah mengizinkan mereka ikut bersama. Jika bukan karena kesempatan ini, Jack merasa dirinya tidak akan pernah bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Jack berjanji suatu hari nanti dirinya pasti akan membalas kebaikan itu. Mendengar perkataan Jack, Ian terdiam sesaat. Awalnya, Ian mengira Jack hanya peserta biasa. Namun, melihat ekspresi Jack sekarang, Ian menyadari bahwa Jack juga memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya begitu ingin melarikan diri dari tempat itu. Roman langsung mengatakan bahwa itu adalah ide yang bodoh. Roman menegaskan bahwa dirinya tak ingin melihat satupun dari mereka lagi. Mendengar itu, Ian tidak menyangka Roman akan menjadi sedingin ini di saat-saat terakhir. Namun, Roman segera menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya. Menurut Roman, jika mereka bertemu lagi suatu hari nanti, itu berarti mereka telah tertangkap. Roman hanya ingin semuanya berhasil lolos dengan selamat. Ian benar-benar tak percaya kata-kata sebijak itu bisa keluar dari mulut orang bodoh seperti Roman. Namun di balik keterkejutannya, Ian tahu Roman benar. Karena itulah mereka sepakat bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah itu, semuanya langsung berlari ke arah yang berbeda. Sambil berlari, Ian berpikir bahwa sekarang kekhawatirannya terhadap yang lain sudah hilang, maka dirinya bisa mulai serius. Ian segera menggunakan teknik pernapasan naga suci untuk mengaktifkan mobility art. Lalu dalam sekejap memanjat salah satu pohon raksasa yang menjulang tinggi. Dari atas sana, Ian dapat melihat luasnya hutan yang harus ia lalui. Namun masalah terbesar Ian saat ini adalah tubuhnya sendiri. Menjaga teknik pernapasan itu tetap aktif bukanlah hal yang mudah. Meski teknik tersebut sangat efisien, untungnya Ian masih bisa berimprovisasi dengan teknik penguatan tubuh. Jika tidak, dirinya sama sekali tidak memiliki peluang bertahan. Saat terus bergerak, Ian sempat memikirkan Roman dan yang lainnya. Ian bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia harapkan dari anak-anak seperti mereka. Ian merasa dirinya telah sangat menyedihkan. Dahulu, Ian adalah komandan pasukan khusus, seorang pria yang dianggap sebagai yang terbaik di bidangnya. Karena itu, Ian ingin melihat sendiri betapa hebatnya pasukan khusus di masa lalu. Sementara itu, di fasilitas pelatihan, para instruktur sedang menunggu tim pengejar kembali dengan membawa informasi. Salah satu instruktur mengatakan bahwa mereka harus menemukan para pelarian sebelum komandan instruktur gila itu kembali. Namun nasib buruk langsung menimpanya karena Damian ternyata sudah berdiri tepat di belakangnya. Damian dengan tenang mengatakan bahwa dirinya sudah kembali. Damian menatap instruktur itu dengan tatapan tajam lalu menyuruhnya tenang karena hal seperti itu memang kadang terjadi. Instruktur itu langsung panik dan mulai meminta maaf atas kata-kata sebelumnya. Namun Damian mengatakan bahwa dirinya tak mempermasalahkannya karena bahkan orang-orang mengutuk Kaisar saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Damian lalu memandang instruktur itu sambil mengatakan bahwa pria itu tampaknya bertanggung jawab atas asrama pelatihan peserta. Damian membayangkan betapa sulitnya mencari para pelarian itu sekarang. Instruktur tersebut buru-buru membantah dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, serta Damian tak perlu khawatir karena pasukan pengejar pasti akan menangkap mereka tanpa kesulitan. Damian hanya menatap sambil bertanya bagaimana mereka bisa melakukan itu karena ada masalah yang jauh lebih besar. Tepat saat itu juga tubuh instruktur tersebut menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Kakinya langsung patah seketika dan teriakan kesakitan langsung menggema memenuhi ruangan. Damian dengan nada tenang mengatakan bahwa instruktur itu sama sekali tidak mengetahui para peserta merencanakan pelarian. Damian juga mengatakan bahwa instruktur itu tak tahu mereka menggali jalur pelarian dan bahkan tak memeriksa barang-barang yang dicuri untuk membantu pelarian tersebut. Instruktur itu menangis sambil meminta maaf dan memohon diberi kesempatan sekali lagi. Namun Damian dengan dingin mengatakan bahwa dirinya tak memberi kesempatan kedua pada serangga seperti dirinya. Instruktur itu terus memohon agar nyawanya diselamatkan saat tubuhnya perlahan dihancurkan oleh tekanan luar biasa. Namun Damian sama sekali tak menunjukkan belas kasihan. Damian menginjak tubuh pria itu hingga hancur di bawah kakinya sendiri.
Setelah itu, Damian memerintahkan salah satu bawahannya untuk memanggil kembali semua pasukan pengejar karena mulai sekarang dirinya yang akan memimpin operasi ini. Damian mengatakan bahwa tampaknya dirinya menemukan seseorang yang sangat menarik. Karena itulah Damian berniat menikmati perburuan kali ini. Sementara itu, di hutan Atreon, pasukan pengejar nomor 3 masih terus mengejar para pelarian. Pemimpin tim tiba-tiba menyuruh 2 orang anggota lainnya berhenti, membuat mereka bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sang pemimpin tim melepas topengnya lalu mengatakan bahwa semuanya terasa terlalu lancar. Situasi ini terasa sangat tidak alami. Bahkan mereka juga merasakan hal yang sama. Pemimpin pasukan 3 itu adalah Kelly. Jair langsung mengatakan bahwa target mereka hanyalah peserta tingkat rendah. Tidak aneh jika target bertindak ceroboh seperti ini. Andre juga ikut menimpali sambil mengatakan bahwa Kelly terlalu mencurigai segala hal. Mereka telah mengikuti jejak kaki dari tebing, menemukan petunjuk dan bahkan potongan kain. Para pelarian jelas sedang terburu-buru untuk kabur. Andre bahkan bercanda bahwa jika Kelly terus mencurigai hal seperti ini, Kelly akan ditinggalkan pacarnya lagi. Kelly langsung menyebut mereka berdua idiot. Namun di dalam hati Kelly mulai bertanya-tanya apakah dirinya terlalu banyak berpikir atau firasat buruk yang terus menghantuinya selama ini benar adanya. Apapun itu, Kelly mengatakan bahwa kabut mulai turun di area sekitar dan mereka harus menangkap target sebelum target menghilang di balik kabut. Jair mengatakan bahwa misi ini seharusnya mudah karena mereka hanya mengejar para tingkat rendah. Menurut Jair, kelompok yang mengejar nomor 12 pasti akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Andre juga mengatakan bahwa meski nomor 12 memiliki peringkat tinggi, dirinya hanya tetap seorang peserta pelatihan. Cepat atau lambat, mereka pasti menangkapnya. Jair lalu mencoba memulai percakapan dan bertanya kepada Andre. Dulu Andre berada di peringkat nomor berapa? Namun Andre tak sempat menjawab pertanyaan itu. Dalam sekejap, Jair diseret menuju pohon terdekat oleh Yan. Kini tersisa 2 orang. Andre berusaha berbicara, tapi tepat saat dirinya menoleh, sebilah senjata langsung menembus lehernya. Kini tersisa 1 anggota. Kelly menoleh ke belakang sambil memarahi mereka karena terlalu berisik. Kelly mengatakan bahwa ini bukan acara piknik. Mereka sedang melakukan pemburuan. Namun ketika Kelly menoleh sepenuhnya, dirinya tak melihat siapapun. Suara yang tadi terdengar juga menghilang begitu saja. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Firasat buruk Kelly semakin kuat. Namun Kelly menolak percaya bahwa 2 rekannya bisa dikalahkan oleh peserta tingkat rendah seperti itu. Tepat saat itu, sepasang tangan muncul di belakang Kelly. Namun, Kelly dengan refleks menyerang ke belakang dan menebas pohon besar di belakangnya sambil mencari keberadaan penyerang yang seharusnya sudah terlihat sekarang. Sayangnya, Kelly terlambat menyadarinya. Sebuah kawat tipis tiba-tiba melilit leher Kelly, lalu menarik tubuhnya ke atas dengan keras. Kawat itu perlahan mulai memotong lehernya, sedikit demi sedikit. Kelly akhirnya memahami semuanya. Jejak kaki, potongan kain, semua bentuk petunjuk pelarian, semua itu hanyalah umpan yang dipasang oleh sang pemburu. Saat Kelly menghembuskan napas terakhirnya, dirinya tak dapat mempercayai kenyataan bahwa peserta tingkat rendah berhasil memusnahkan seluruh timnya. Namun sekarang semuanya sudah terlambat. Tubuh Kelly perlahan kehilangan tenaga sebelum akhirnya terkulai lemas. Dan saat itu juga pasukan pengejar nomor 3 resmi dimusnahkan sepenuhnya. Yan segera menjarah tubuh mereka dan menemukan senjata pisau milik Kelly yang terlihat cukup kokoh. Dalam benaknya, Yan sempat berpikir bahwa semuanya akan jauh lebih sulit. Tetapi kenyataannya justru lebih mudah dari yang diperkirakan karena teknik penguatan tubuh sangat membantunya. Namun Yan tahu ia tak punya banyak waktu untuk bersantai. Sebelum kabut menelan seluruh hutan, ia harus segera keluar secepat mungkin. Karena itu, Yan menyebarkan darah para anggota regu ke sekeliling area agar anjing-anjing berburu tidak dapat datang ke tempat itu. Di saat yang sama, Yan juga menyembunyikan aromanya menggunakan tanaman lendir yang memiliki buah beracun. Meski buahnya mematikan, daun tanaman itu dapat mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Yan mengoleskan daun tersebut ke tubuhnya karena anjing pemburu sangat membenci baunya dan tidak akan melacak jejaknya. Bagian hal terpenting saat ini hanyalah bergerak cepat.
Semakin lama ia bertahan di tempat ini, semakin sulit jalan keluar baginya. Bahkan jika sampai terkepung, semuanya akan berakhir. Namun di tengah pelariannya, Yan tiba-tiba melihat segumpalan asap membumbung dari kejauhan. Seketika, Yan tahu itu bukan regu pengejar karena mereka masih sibuk melakukan pemburuan. Pikiran Yan langsung menuju satu kemungkinan. Apakah itu orang-orang yang kabur bersamanya? Jika benar demikian, mereka pasti akan segera tertangkap. Sesaat, Yan mencoba mengabaikannya. Sejak awal, orang-orang itu hanya ia manfaatkan sebagai umpan. Mungkin akan lebih baik jika semua orang dibiarkan berjalan seperti itu, namun bertentangan dengan logika dan penilaiannya sendiri. Yan malah berlari menuju sumber asap. Dalam hati, ia memasakkan alasan bahwa lebih baik jika orang-orang itu tetap hidup. Jadi, yang harus ia lakukan sekarang hanyalah membersihkan jejak mereka secepat mungkin. Namun tiba-tiba kulit Yan merinding hebat. Nalurinya menjerit keras. Ada sesuatu atau seseorang yang sedang menatapnya dengan niat membunuh yang begitu pekat, hingga terasa sangat menyesakan. Yan tahu ada seseorang tepat di belakangnya. Sosok itu seperti seekor predator yang perlahan melilit mangsanya sambil menunggu kesempatan sempurna untuk menerkam. Orang di belakang Yan terus mendekat sambil berpikir bahwa dirinya senang Yan benar-benar menelan umpannya. Seperti dugaannya, anak ini memang sangat menarik. Sejak awal ia terus penasaran apakah Yan akan menunjukkan sesuatu yang menarik, dan sekarang Yan telah melakukannya. Nilaiannya ternyata benar sejak awal, dan sekarang akhirnya mereka bertemu secara langsung. Ketika angin mulai bertiup kencang dan badai perlahan datang, Yan menatap Damian dengan mata penuh keterkejutan. Yan sama sekali tak mengerti apa yang Damian lakukan di tempat seperti ini. Seharusnya Damian sudah kembali ke ibu kota sesuai perintah. Bahkan Damian hampir dipenjara karena tindakan waktu itu. Apakah masa depan berubah? Apa penyebabnya? Apakah ini karena tindakannya sendiri? Yan mencoba mengingat segala hal yang telah ia lakukan, tetapi ia tidak menemukan apapun yang cukup besar untuk mempengaruhi masa depan. Mungkin perubahan kecil yang ia lakukan selama ini telah menciptakan retakan besar yang akhirnya menghancurkan jalur masa depan aslinya. Damian kemudian bertanya kepada Yan, apakah kali ini ia akan melemparkan tikus tanah lagi atau mungkin tikus petir? Yan terkejut, Damian ternyata mengetahui semuanya sejak awal. Damian menjelaskan bahwa bagi seseorang sepertinya, semua itu terlalu mudah disadari. Meski begitu, Damian mengakui bahwa Yan melemparkannya dengan sangat cepat dan itu sungguh mengesankan. Awalnya, Damian bahkan bingung karena ia mengira tempat ini hanya dipenuhi serangga. Namun, Yan membuktikan dirinya jauh lebih menarik dari dugaan. Mendengar itu, Yan mengutuk dirinya sendiri karena ikut campur waktu itu. Ia tak tahu bagaimana tindakannya dapat mengubah masa depan, tetapi ini adalah skenario terburuk yang mungkin terjadi. Meski begitu, Yan menenangkan dirinya, tidak ada yang pasti. Damian memang akan menjadi pendekar pedang yang sangat kuat di masa depan, tetapi itu terjadi di masa depan. Dalam kondisi Damian saat ini, mungkin Yan masih bisa memiliki peluang. Damian bertepuk tangan sambil berkata bahwa Yan benar-benar menarik tanpa batas. Damian tahu Yan sedang berpikir untuk membunuhnya. Sudah terlalu lama sejak seseorang berniat melakukan hal seperti itu padanya. Jadi setidaknya Yan harus mengatakan apa yang ingin ia lakukan. Bahkan orang-orang akan langsung melarikan diri darinya. Tetapi Yan justru membuat Damian kehilangan kata-kata. Damian merasa itu sangat lucu. Damian kemudian meminta maaf karena memperlihatkan sikap buruknya, lalu memutuskan memberi Yan sebuah kesempatan. Damian menyuruh Yan mencoba membunuhnya. Jika berhasil, Damian akan memberikan kebebasan yang sangat diinginkan. Damian terus mengamati Yan dengan penuh minat. Begitu Damian menyebut kebebasan, ekspresi Yan langsung berubah. Damian belum pernah melihat seseorang dengan potensi sebesar ini. Yan mengalahkan seekor monster dan membantai seluruh regu pengejar seorang diri. Kemampuan mengambil keputusan, stamina, dan semua hal tentang Yan terlalu berbeda dibanding sampah biasa yang terkubur bersamanya.
Rasanya seperti Yan memang dilahirkan untuk dibentuk menjadi anggota pasukan khusus. Jika terus berkembang seperti ini, Yan akan tumbuh menjadi monster sungguhan. Yan menghela napas pelan seolah sedang menyiapkan sesuatu. Namun secara tiba-tiba, Yan malah jatuh berlutut dan meminta bantuan. Yan mulai menjelaskan bahwa penglihatannya buruk sehingga ia berharap orang yang berbicara dengannya adalah instruktur komandan. Yan bersikeras bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat kabur. Ia hanya dipaksa ikut karena orang-orang lain mengancam akan membunuhnya jika menolak. Namun setelah itu mereka meninggalkannya dan pergi sendiri. Yan mengatakan bahwa ia mengira semuanya telah berakhir baginya, sampai akhirnya ia bertemu Yang Mulia Damian. Damian bertanya apakah Yan benar-benar dipaksa. Dengan penuh keyakinan, Yan langsung mengangguk dan mengatakan bahwa nomor 12 adalah dalang di balik semua ini. Yan berkata orang itu terus menghina dan memperlakukannya seburuk mungkin. Damian mulai bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar mengira dirinya akan tertipu oleh akting murahan seperti itu. Sementara Yan terus menangis terseduh-seduh tanpa henti. Namun tiba-tiba Damian menangkap sesuatu yang melesat ke arahnya. Sebuah senjata tersembunyi yang dilempar Yan setelah mencoba menurunkan kewaspadaannya. Damian merasa sangat kecewa. Namun sesaat kemudian sebuah bila lain tiba-tiba muncul dan hampir menggores pipinya. Damian nyaris berhasil menghindarinya. Seketika Damian menyadari semuanya. Ini hanyalah trik psikologis. Yan sengaja membuatnya memperkirakan serangan pertama akan dihindari atau ditepis sehingga perhatian Damian teralihkan. Saat Damian menoleh, Yan sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Damian menyadari bahwa inilah yang memang diinginkan Yan sejak awal. Namun sedetik kemudian Yan muncul tepat di atas Damian sambil mengatakan bahwa target sebenarnya memanglah dirinya. Damian segera berbalik, tetapi Yan langsung menggunakan teknik Dark Shadow bentuk ke-15, penghapus bayangan. Serangan itu ditepis sepenuhnya dan kaki Yan juga ikut terluka akibat benturan tersebut. Ketika Yan menatap Damian, ia melihat kabut hitam pekat mulai menyelimuti tubuh pria itu. Pada saat yang sama, insting Yan merasakan sesuatu yang sangat besar akan datang. Dan benar saja, serangan-serangan tajam seperti pisau melesat dari segala arah dengan kecepatan yang mengerikan sambil menghancurkan area sekitar. Yan menyadari bahwa bahkan setelah terus menghindar dan merunduk, serangan-serangan itu masih terus mengejarnya. Ia harus melakukan sesuatu. Yan segera melapisi pisaunya dengan energi putih, lalu mengaktifkan Dark Shadow, teknik rahasia Swallow, menghancurkan seluruh serangan yang datang. Serangan itu berhasil dihentikannya sepenuhnya. Tetapi sebagai gantinya, Belatian ikut hancur berkeping-keping. Damian perlahan keluar dari kepompong bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya, sambil mengatakan bahwa ia menarik kembali ucapan sebelumnya tentang membiarkan Yan pergi. Setelah melihat semua yang terjadi, Damian sadar dirinya tak mungkin membiarkan mainan semenarik ini lolos begitu saja. Damian bahkan merasa bisa bermain dengan Yan selama seumur hidup dan itu pun tetap tidak akan cukup. Di sisi lain, Yan hanya memandang Damian sambil mengutuknya dalam hati sebagai bajingan gila yang terobsesi. Namun tepat di tengah kekesalannya, mata Yan tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Ada sebuah pola atau lambang di bahu Damian. Seketika pikiran Yan kembali ke 22 jam sebelum pelarian terjadi. Saat panggilan terakhir tempat absensi dilakukan. Saat itu satu-satunya hal yang ada di pikiran Yan hanyalah kabur dari tempat ini dan kembali kepada keluarganya. Masalahnya, Yan sama sekali tidak mengetahui siapa keluarga itu. Ia tidak memiliki nama, wajah, ataupun petunjuk apapun tentang mereka. Satu-satunya benda yang ia miliki hanyalah liontin rusak yang terus dibawanya selama ini. Meski begitu, Yan sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menemukan keluarganya dan menjalani kehidupan damai bersama mereka. Namun saat itu, liontin tersebut tiba-tiba mulai retak ketika Yan melihat ada sesuatu tersembunyi di dalamnya. Ia perlahan mengikis bagian yang rusak hingga akhirnya menemukan sebuah pola tersembunyi di dalam liontin itu. Yan sempat berpikir mungkin itu adalah lambang keluarga atau semacamnya. Namun jika benar demikian, mengapa lambang itu disembunyikan sedemikian rupa? Jika itu benar-benar lambang keluarganya, berarti Yan bukan rakyat biasa atau budak seperti yang selama ini ia kira.
Secara alami, Ian berpikir bahwa jika ia menemukan seseorang yang mengenali lambang tersebut, ia mungkin akan menemukan keluarganya yang selama ini ia cari. Tetapi sekarang pertanyaan yang jauh lebih besar muncul di kepalanya. Kenapa orang gila seperti Damian memiliki lambang yang sama di tubuhnya?